Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Irena Dara Melvia, yang mewakili kelompok 7 untuk membahas mengenai potensi kognisi untuk tingkatkan STEAM instructional visualisasi. Nah, adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini ada 12 pokok bahasan ya. Kita akan langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai visualisasi dinamis dan instruksi. Oke. Visualisasi itu di dalamnya biasanya ada sebuah gerakan atau biasanya juga ada berupa gambar ya. Nah, visualisasi ini biasanya digunakan dalam sebuah pembelajaran yang diharapkan agar siswa itu lebih memahami. Gitu. Oke, sebentar. Saya akan mute dulu. Oke. Nah, di dalam pembelajaran itu digunakan visualisasi. Bisa menggunakan visualisasi dinamis atau juga bisa menggunakan visualisasi statis. Yang mana visualisasi dinamis itu bisa dicontohkan dengan animasi ya dan juga video. Sedangkan visualisasi statis itu bisa kita contohkan dengan gambar yang biasanya itu ada di dalam buku, PowerPoint, dan media lainnya. Oke. Peluang belajar didorong visualisasi dinamis. Oke. Penyebab adanya daya tarik yang dipicu dari visualisasi dinamis yaitu dalam visualisasi dinamis terdapat pergerakan yang dapat menunjukkan informasi temporal dan spasial yang tidak ditunjukkan pada gambar statis. Nah, jadi di dalam visualisasi dinamis itu siswa bisa lebih paham karena di dalam visualisasi dinamis itu ada yang namanya gerakan yang memiliki tempo. Jadi contohnya ketika kita akan mengajarkan siswa mengenai pernafasan manusia, gitu. Mulai dari udara masuk lewat hidung, disaring, hingga nanti ke paru-paru diproses begitu ya. Nah itu kan pasti ada prosesnya ya. Nah itu lebih mudah ketika diajarkan menggunakan visualisasi dinamis berupa animasi, bisa juga menggunakan video. Berbeda ketika kita menggunakan gambar saja. Nah itu contohnya, ayo anak-anak kita silahkan untuk membuka bukunya halaman sekian untuk memahami tentang pernafasan manusia. Nah, di situ siswa disuruh untuk melihat gambar gitu. Nah, kira-kira itu paham tidak seperti itu? Nah, itu akan siswa itu lebih susah untuk memahami daripada menggunakan video atau animasi. Nah, di sini ada kegunaan visualisasi dinamis. Yang pertama, mengetahui fenomena yang berdurasi panjang. Ya, ketika kita, contohnya ya, mengajarkan mengenai metamorfosis kupu-kupu. Nah, metamorfosis kupu-kupu itu kan tidak dapat kita ajarkan secara langsung ketika kita meninjau langsung. Itu tidak bisa dalam hitungan menit saja ketika mau mengamati dari telur ke ulat, ke pompong, kupu-kupu, dan seterusnya. Itu pasti kan membutuhkan waktu berhari-hari ya jika kita meninjau langsung ya. Oleh karena itu, dengan adanya visualisasi dinamis ini bisa lebih bisa memahami, memberikan informasi tanpa menunggu berhari-hari gitu. Yang kedua, dapat menganalisis peristiwa yang dinamis atau fenomena langka. Jadi di sini kita dapat mencontohkan mengenai gerhana ya.
Gerhana itu kan tidak setiap hari ada. Jadi, ketika kita ingin mengajarkan kepada siswa mengenai gerhana yang merupakan fenomena langka, kita dapat menggunakan video maupun menggunakan animasi. Nah, yang selanjutnya dari visualisasi dinamis itu dapat mengetahui fenomena yang susah dijangkau atau susah untuk ditinjau langsung karena terlalu jauh. Nah, contohnya aja ketika kita ingin mengajarkan kepada siswa itu tentang luar angkasa. Nah, tidak mungkin kan kita mengajak anak-anak ke luar angkasa? Kita aja belum tentu ya ke sana. Oke, jadi ini lebih memudahkan gitu. Untuk yang selanjutnya, dari visualisasi dinamis ini dapat digunakan untuk memahami gerakan secara detail. Itu biasanya merujuk pada seni. Yang mana contohnya ketika kita akan mengajarkan, oh ini ngiting, oh ini cancer, ini ngugel gitu. Nah, itu bisa digunakan menggunakan gerakan-gerakan detail yang kita tampilkan melalui visualisasi dinamis. Kemudian yang selanjutnya, menonton peristiwa yang tidak terlihat, ukuran yang sangat kecil sekali. Nah, ketika kita akan mengajarkan tentang, oh bakteri yang ada di dalam makanan itu seperti ini loh anak-anak, ketika ada di makanan yang busuk, dia bergerak seperti ini. Nah, selain kita menggunakan loop, kita juga bisa menggunakan video maupun animasi. Nah, yang selanjutnya, dari visualisasi dinamis itu dapat membandingkan dua fenomena. Jadi, contohnya saja ketika memahami atau membandingkan dua gerakan dalam tarian ya, kita akan mengajak siswa untuk membandingkan bagaimana sih gerakan dalam tari Aceh, tari Saman, dengan tari Bali. Nah, nanti di sini siswa dapat menggunakan lembar kerjanya ya untuk membandingkan dua fenomena ini. Selanjutnya, visualisasi dinamis ini juga memiliki kelemahan atau juga bisa kefanaan. Nah, di dalam visualisasi dinamis ini, dalam pembelajaran itu kan siswa itu tidak sama ya, keunikannya atau karakteristiknya itu tidak sama. Ada yang lebih mudah mengingat, ada juga yang harus bertahap dalam mengingat itu. Jadi, di dalam visualisasi dinamis ini, tidak semua mampu mengikuti informasi yang ada. Karena ketika siswa diminta mempelajari melalui media seperti video, itu siswa itu juga harus diminta untuk mengingat. Nah, jadi terkadang ada yang lupa sehingga tertinggal informasi. Nah, di sini ada gambar ya, yang satunya paham, yang satunya tidak paham karena tertinggal akan informasi yang tadi. Tadi bahas apa ya? Gitu. Nah, untuk mengatasi kefanaan visualisasi dinamis ini, maka ada penyelesaiannya. Yaitu biasanya kalau video ya, ada yang namanya fitur jeda. Ada juga fitur untuk mengulang 10 detik yang lalu, 20 detik yang lalu, atau bahkan bisa untuk mempercepat 10 detik lagi gitu. Jadi ini ketika siswa tidak paham bisa dijeda atau bisa diulangi lagi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya perspektif kognisi yang dibutuhkan. Nah, jadi kognisi atau pengetahuan itu nanti ditangkap dari visual. Nah, visual itu asalnya dari mata ya. Nah, di mata melihat, kemudian nanti setelah kita melihat, maka akan ada interaksi dari pikiran, kemudian ke tubuh, bahkan ke lingkungan sekitarnya. Jadi sistem kognisi yang diwujudkan ini menunjukkan bagaimana perspektif visual berinteraksi dengan sistem motorik. Jadi nanti dari visualisasi nanti akan timbullah pengetahuan. Dari pengetahuan maka akan timbullah pengalaman seperti itu. Selanjutnya psikologi pendidikan evolusioner. Jadi
psikologi pendidikan evolusioner ini ada yang namanya sistem bertahan hidup. Maksudnya gimana? Jadi di dunia ini kita hidup, kita pasti akan ada suatu permasalahan. Yang mana kita harus melatih siswa dari kecil untuk mengembangkan critical thinking. Dari bagaimana dia memahami suatu masalah, berpikir, memiliki solusi, dan dapat mengatasinya gitu. Nah, evolusi membentuk otak manusia untuk mempelajari kemampuan primer biologis tertentu dengan lebih mudah daripada pengetahuan sekunder yang tidak berevolusi. Dengan kata lain, ada sistem kognitif yang berevolusi untuk menangani kemampuan primer. Misalnya, sistem neuron cermin bisa dibilang merupakan prosesor kognitif paling penting yang telah berevolusi untuk menangani peniruan manipulasi dan isyarat manusia. Nah, jadi di dalam visualisasi itu di dalamnya kan ada namanya ini ya, ada suatu gerakan, ada isyarat, ada manipulasi. Nah, itu nanti akan ditangkap oleh neuron cermin. Nah, kita akan membahasnya itu. Nah, neuron cermin itu merupakan sistem yang memiliki distribusi otak yang luas di daerah promotor, parietal, dan subkortikal. Dengan kata lain, sistem neuron cermin terhubung ke area otak yang berpartisipasi dalam aktivitas persepsi dan tindakan yang diwujudkan untuk mengolah informasi. Jadi ketika kita melihat, kemudian itu akan diproses itu di dalam neuron cermin. Nah, setelah diproses itu, maka nanti akan menimbulkan suatu persepsi dan tindakan nanti untuk mengelola informasi itu menjadi pengetahuan. Selanjutnya, visualisasi yang ditunjukkan untuk instruksi STEAM. Ya. Jadi, sistem perwujudan yang berkembang itu dapat membantu mengelola materi pembelajaran yang masalah, khususnya animasi instruksional dan video yang menyampaikan informasi pembelajaran. Jadi, visualisasi ini dapat membantu ketika pembelajaran ini memiliki permasalahan. Jadi, visualisasi itu sebagai media atau alat untuk menyalurkan informasi pembelajaran. Nah, visualisasi ini ya. Jadi dalam visualisasi itu ada namanya manipulasi dan gerakan. Manipulasi dan gerakan manusia dapat digunakan dalam bagian dari visualisasi dinamis. Nah itu, visualisasi dinamis berupa manipulasi dan isyarat yang diharapkan dapat menunjukkan hasil belajar siswa yang baik. Nah di sini ada contohnya. Ada video, ada film, ada animasi, dan juga ada namanya simulasi. Kemudian yang selanjutnya itu ada namanya manipulasi dan visualisasi dinamis. Nah, visualisasi dinamis akan lebih menjanjikan sebagai alat dalam pembelajaran yang berkaitan dengan keterampilan motorik manusia. Nah, jadi visualisasi dinamis itu kan di dalamnya ada sebuah gerakan ya. Nah, dari gerakan atau animasi itu nanti siswa tuh dapat lebih paham. Dia lebih bisa membayangkan, oh ternyata contohnya nih ya, organ dalam manusia itu seperti ini dan prosesnya seperti ini. Nah, daripada siswa itu hanya mengamati gambar statis seperti ini. Tidak ada pergerakannya, tidak ada animasinya, sehingga siswa itu bingung jika tidak dijelaskan oleh guru secara langsung akan bingung dan tidak bisa mengimajinasikan gitu. Yang selanjutnya, gerakan dalam visualisasi dinamis. Isyarat adalah keterampilan utama yang berkembang dan dibuktikan melalui anak-anak dapat memberi isyarat dalam berbicara dan mereka memberi isyarat untuk menyiapkan informasi yang belum dipahami dalam keadaan verbal.
Nah, jadi isyarat itu sebuah keterampilan ya, teman-teman sekalian. Keterampilan ini untuk memberikan tanda bahwa si anak ini akan memberikan sebuah informasi. Jadi gerakan tubuh ini terintegrasi juga dengan ucapan yang bersamaan. Saat melakukan tindakan, motorik sambil mengamati gerak tubuh, kecepatan dalam respon. Nah, dengan gerakan isyarat ini dapat melatih motoriknya juga begitu teman-teman. Selanjutnya, kemampuan spansial terwujud. Kemampuan spansial sebagai keterampilan untuk mewakili, mengubah dan menghasilkan informasi nonverbal. Kemampuan spasial sangat penting untuk mempelajari topik STEAM. Efek kemampuan spansial yang diwujudkan ini menunjukkan bahwa kemampuan tidak hanya mempelajari tindakan tangan manusia, namun juga manipulasi gerakan yang dapat membantu dalam tugas-tugas menuntut kemampuan spansial. Jadi di sini siswa itu bereksplorasi. Dari mereka melihat, kemudian mereka mengeksplorasinya, seperti itu. Selanjutnya, arah masa depan untuk penelitian. Ya. Arah masa depan untuk penelitian itu yang pertama, manipulasi atau gerakan adalah mekanisme serupa dengan tindakan tangan. Nah, perbedaannya ketergantungan pada objek atau tangan manipulatif itu dapat diselidiki lebih lanjut. Artinya, satu arah untuk penelitian yang masa depan itu untuk terus menyelidiki dampak manipulatif objek. Ya. Kemudian yang kedua, penelitian tentang tugas manipulatif melibatkan manipulasi langsung oleh peserta didik, baik secara fisik atau virtual. Nah, studi di masa depan itu dapat menyelidiki efek yang lebih tidak langsung dari mengamati visualisasi dinamis tim yang menggambarkan manipulasi nyata atau virtual. Nah, studi-studi ini dapat mengambil manfaat dari aplikasi instruksional yang efektif yang telah dilaporkan untuk manipulasi langsung. Juga arah ini dapat memperluas penelitian tentang sistem neuron cermin dengan membandingkan tindakan tangan dengan mengamati tindakan. Kemudian yang ketiga, studi kasus visualisasi tugas manipulatif dan gerak tubuh juga memasukkan konsep disiplin ilmu yang beragam. Jadi, ini tidak hanya menggunakan satu disiplin ilmu saja, tapi bermacam-macam disiplin ilmu. Nah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf karena kami masih belajar. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui komentar ataupun di WhatsApp. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.